لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang yaitu hakikat mencintai Allah, khauf dan raja dan bertawakal. Saksikan video kami mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pengertian dan dalil mencintai Allah. Mahabbah atau cinta adalah kecenderungan hati kepada sesuatu yang menyenangkan. Tingkatannya cinta tertinggi dan hakikat adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta mengenal konsep mahabbah pada Allah sebagai bentuk kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya, seseorang kepada Allah, dan pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit-langit dan berzikir dengan Allah, sifat-sifat Allah. Seseorang tidak akan memperoleh kesempurnaan iman tanpa mengenai keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kebahagiaan dan ketulusan Allah, dan mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Orang-orang beriman sebagaimana difirmankannya dalam Quran surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idza yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Artinya yang memiliki di antara manusia dan yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuasaan Allah itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal. Quran surat Baqarah. Jika seorang hamba benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka cinta itu akan mengaruhi seluruh kehidupannya. Seorang akan lebih taat kepada Allah karena kecintaannya kepadanya yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada cinta tersebut, seseorang yang mencintai Allah maka ia akan selalu mengingatnya kapanpun dan dimanapun. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, cinta kepada Allah tidak hanya kata-kata yang diucapkan mulut semata, melainkan cinta itu memiliki tanda-tanda yang biasanya diwujudkan oleh para hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hamba mencintai Allah sebagai berikut. Yang pertama, mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda bahwa kita beriman tidak cukup hanya dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga para sahabatnya. Yang kedua adalah mencintai Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akidah dan akhlak umat manusia. Yang ketiga adalah menjauhi perbuatan dosa, mendahulukan perkara yang dicintai Allah SWT, tidak gentar menghadapi hinaan, cara meningkatkan cinta kepada Allah SWT. Biasa membersihkan hati dan iman, mempelajari ilmu agama secara mendalam.
Sekian, lanjut. Khauf, pengertian dari dalil khauf yaitu secara etimologis, yaitu artinya khawatir, takut, dan tidak merasa aman. Itu rasa takut itu hakikatnya adalah kerisauan hati mengenai akan yang terjadi sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai, atau kehilangan sesuatu yang disayangi akan hilang di masa yang akan mendatang. Setiap orang pasti memiliki rasa takut di dirinya masing-masing. Namun rasa takut ini bisa berwujud baik maupun buruk. Contohnya sebagai Anda merasa takut kepada Allah, atau gak yang buruk yaitu rasa takut kepada setan. Allah tidak suka rasa takut kepada setan, hanya takut itu hanya kepada Allah, bukan sesama manusianya. Hindari iri dan dengki, tampak dan ketaatannya kepada Allah, menjauhi makanan haram, menjaga kaki dan kedua tangan untuk tidak melakukan dari yang haram-haram, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Terima kasih. Pengertian raja itu adalah secara etimologis yaitu mengharap atau tidak putus asa, atau bisa dikenal lebih di dalam Islam tuh raja itu artinya mengharap lebih pada Allah Subhanahu wa taala, secara dengan dalilnya seperti ini. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa wajahadu fi sabilillahi wa ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Itu artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang berhijrah atau berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 218. Cara menumbuhkan sifat raja yaitu mempelajari dan memahami Al-Quran. Dan yang kedua, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, musahabah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manfaat sifat raja yang pertama adalah merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menumbuhkan sifat optimis. Yang ketiga, semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah tenang dalam menghadapi kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tawakal yang berarti memasrahkan, menangguhkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Yaitu secara istilahnya tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah melakukan usaha sekuat tenaga, hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tertuang dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya di surah Al-Maidah ayat 23 berikut ini, yaitu qala rajulani minal ladzina yakhufuna an'amallahu alaihim adkhuluhu alaihimul baba idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, itu artinya berkatakanlah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang keduanya telah diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, dimasukilah pintu gerbang negeri itu untuk menyerang ke mereka penduduk Baitul Maqdis. Nah, itu jika kamu memasukkannya, kamu pasti akan menang. Bertawakallah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin. Surat Al-Maidah ayat 5. Manfaat tawakal yaitu di antara lain diberikan rezeki yang cukup, yang kedua dijauhkan dari godaan setan, yang ketiga dicintai Allah Subhanahu wa taala,
dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah kepada Allah juga akan membuat seseorang dicintai oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah berikut ini. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Surat Al-Imran ayat 3. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.